Salam, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang, Senin 13 September 2021, bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Mari kita renungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 20 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. 1 Samuel 20 ayat 31-32. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang, suruhlah orang memanggil dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu. Katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Demikian firman Tuhan ini. Saya himbau Bapak Ibu membaca seluruh satu pasal 1 Samuel 20. Dari firman Tuhan ini kita mengambil tema yang berbunyi putra kerajaan memperjuangkan kebenaran. Putra kerajaan memperjuangkan kebenaran. Demikian tema kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dalam perebutan kekuasaan duniawi, suatu kebiasaan berjuang dalam prinsip nepotisme. Walaupun nepotisme ini tidak seharusnya kita berprasangka buruk. Seorang penguasa yang sudah merasakan enaknya berkuasa, maka dia berjuang agar kekuasaan itu bisa dilanjutkan oleh keluarganya, seperti oleh anak, menantu, keponakan, dan seterusnya. Perjuangan itu tidak salah kalau diperjuangkan dalam kebenaran dan sesuai dengan kapasitasnya. Sebaliknya, ada juga orang yang mencoba merongrong kekuasaan yang ada yang sah, seperti karena iri hati, haus kekuasaan, dan loba agar dia berkuasa. Dia merongrong, maka seperti ini tentu patut ditolak. Saudara-saudari, bacaan kita dengan tema putra kerajaan memperjuangkan kebenaran yang diambil dari 1 Samuel 20 ayat 31-32, yaitu perjuangan Yonatan, putra Raja Saul. Dia berjuang bukan atas dasar nepotisme dan bukan juga dasar kroni, tetapi sungguh-sungguh untuk kebenaran. Demikian maka Yonatan membela Daud, karena Yonatan melihat perjuangan Daud sungguh tulus dan benar. Berbeda dengan Raja Saul, Raja Israel, ayah Yonatan. Dia sudah ditolak oleh Allah sebagai raja. Dia menghendaki agar putranya Yonatan harus menjadi raja menggantikan dirinya. Keinginannya itu jelas dikatakannya, sebab sesungguhnya
selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Di ayat 31. Karena itu Saul berkata, Daud harus mati. Inilah politik kotor. Saul melihat satu-satunya penghalang untuk keinginannya ini ialah kehadiran Daud yang telah berjuang membela bangsa Israel di bawah pemerintahan Saul sebagai raja. Sudah berbagai usaha dilakukan oleh Saul untuk membunuh Daud. Dan semua usahanya gagal, bahkan merupakan tamparan ke wajahnya karena Tuhan melindungi Daud yang telah ditetapkan oleh Allah menggantikan Saul sebagai raja Israel, dan Daud sudah diurapi oleh Imam Samuel. Saudara-saudari, Yonatan berperan penting dalam kasus ini. Kalau saja Yonatan bersikap loba dan haus kekuasaan, maka dengan gampang dia bisa mencelakakan Daud, karena mereka ini sudah akrab, bergaul, berteman. Tetapi Yonatan sebagai putra kerajaan mau berjuang dalam kebenaran untuk rakyat Israel, karena musuh-musuh terus merongrong kerajaan Israel itu. Di tengah-tengah rongrongan itu, Daud telah berhasil mematahkan musuh-musuh kerajaan. Maka dalam hal ini dibutuhkan kemurnian, keluhuran hati Yonatan. Ternyata dia berpegang teguh dalam kebenaran, sehingga dia menjalin persaudaraan, persahabatan dalam kasih yang sangat erat dengan Daud. Yonatan sudah melihat masa depan kerajaan Israel akan di bawah kekuasaan Daud. Dan Yonatan sedikit pun tidak iri hati. Hanya satu yang diinginkannya, kalau nanti Daud sudah menjadi raja Israel, dikatakannya, maka keturunan Saul dan Yonatan janganlah diterlantarkan. Demikian juga Daud telah berjanji, kalau dia menjadi raja, maka keturunan Saul, yaitu orang yang telah diurapi Tuhan, tetap akan diterima dan diperlakukan baik oleh Daud. Putra raja yang sejati. Siapa itu? Yesus anak Allah telah berjuang mengorbankan diri untuk keselamatan dunia. Dia putra raja, juru selamat kita, membawa kebenaran bagi kita. Kita semua terlibat dalam kekuasaan di negeri ini. Sama semua hak sipil kita. Kita adalah pejuang atau laskar kerajaan Allah. Perjuangan kita menghadirkan kebenaran, yaitu tanda-tanda kerajaan Allah di dunia di mana kita hidup. Nafsu daging, kenikmatan dunia, egois menjadi lawan kita, karena semua itu membuat tanda-tanda kerajaan Allah dalam diri kita menjadi suram. Membuang iri hati, cemburu, mengakui kemampuan teman untuk memajukan kerajaan Allah, hendaknya menjiwai hati kita. Kita buang semua iri hati, cemburu itu. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan renungan ini dalam tema Putra Kerajaan memperjuangkan kebenaran dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, bagaimana Anda menerima diri Anda adalah putra kerajaan? Sejauh mana Anda menyadari bahwa Anda adalah putra kerajaan? Baca Yohanes 1 ayat 12. Yang kedua, selama Anda bergabung dengan
GKI Kuitang sebagai anggota atau sebagai simpatisan, sejauh mana Anda berjuang dalam kebenaran membangun jemaat ini? Yang ketiga, apa saran Anda agar jemaat GKI Kuitang makin gigih berjuang dalam kebenaran, membuang rasa egois, iri hati, cemburu, dan sebagainya? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, karuniakan semangat juang dan membangun kerajaan Allah di dunia ini, di mana kami terlibat dengan hidup yang benar, sehingga doa kami, datanglah kerajaan-Mu menjadi perjuangan kami. Kami adalah anak raja. Agung dan mulia diri kami di hadapan Kristus. Dengan status anak raja, tolong kami berjuang sesuai dengan kebenaran, hukum, dan perintah Tuhan. Tanamkan semangat kebersamaan agar kami mendukung teman-teman yang mampu dalam perjuangan dan kesaksiannya yang lebih maju. Inilah doa kami demi Kristus. Amin.